Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nazla Afifah dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Jabar. Saudara, dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan pada sektor ekonomi dan tak terkecuali geliat produksi dan juga ekspor Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat. Namun, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat berupaya terutama di tahun 2022. Lalu seperti apa kaleidoskop ekspor di Jawa Barat di tahun 2022? Di pagi hari ini saudara, kita kedatangan narasumber yang luar biasa juga. Sudah hadir bersama kami Bapak Dr. Indra Sofyan STMSI selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Dan tidak sendiri, di pagi hari ini saudara terdapat narasumber yang kedua, yaitu Ibu Rani Mayasari selaku owner Java Halu Cafe. Halo, selamat pagi Pak Kadis, Ibu Rani. Pagi. Selamat pagi. Semangat pagi ya pastinya ya. Semangat. Luar biasa. Sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya Pak Kadis, juga Bu Rani di tengah kesibukan kepadatan sudah menyempatkan nih kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Semangat untuk Jabar juara. Oke, luar biasa di pagi hari ini langsung disemangatin Pak Kadis loh ya. Dan pemirsa Kompas TV juga pasti penasaran nih mengenai ekspor di Jawa Barat pastinya Pak. Saya penasaran dulu secara umum. Saya katakan tadi kalau di tahun 2022 juga ini menjadi fokus dari Disperindak mengenai kaleidoskop ekspor di Jawa Barat sendiri. Boleh ceritakan terlebih dahulu Pak Kadis mengenai kondisi ekspor saat ini di Jawa Barat terutama, seperti apa sih Pak? Ya, baik, terima kasih Nazla dan pemirsa Kompas. Berbicara terkait dengan ekspor, itu adalah satu perdagangan, jenis perdagangan ya. Selain impor adalah ekspor, juga adalah di dalam negeri begitu ya. Nah, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang alhamdulillah setelah pasca pandemi kita menjadi nomor 1 ekspornya di Indonesia. Nomor 1 ya Pak ya? Nomor 1. Luar biasa. Ya, yang kedua itu Jawa Timur, yang ke Kaltim, kemudian Jawa Timur begitu ya. Nah, ini sesuatu yang saya pikir momentum ya untuk pemulihan ekonomi begitu. Nah, tetapi sisi lain tantangan kita terkait dengan ekspor itu sangat besar sekali. Ternyata setelah pandemi kelewat, ada tantangan lain, yaitu adalah ekonomi krisis di global. Yang kedua yang diperburuk oleh adanya perang antara Rusia dengan Ukraina, gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan ekspor kita. Tetapi alhamdulillah kita masih terus melakukan ekspor dari Jawa Barat khususnya. Yang kedua juga terbukti sampai dengan Oktober kemarin sekitar 29 miliar US dollar begitu ya. Itu yang tercatat begitu, dan kita sampai Oktober 2022 tahun ini ya Pak ya. Ya, dan ini ada peningkatan 11% dibanding year on year ya, 2021. 11%. 11%. Oke. Artinya bahwa memang terbukti waktu pandemi memang terjadi penurunan, kemudian kita sekarang sudah kembali pulih seperti itu. Itu adalah bukti bahwa kita sudah mulai masuk kepada pemulihan ekonomi gitu ya. Nah, tapi kita lihat, yang pertama adalah bahwa ekspor yang kita lakukan ini memang semua atau 98,80% hampir sebegitu adalah dari manufaktur yang identik dengan industri besar, gitu ya. Nah, artinya di bawah 2% ini yang sifatnya non manufaktur dan identik juga dengan UMKM, gitu ya. Nah, di antaranya nanti Mbak Rani ini yang salah satu UMKM yang pernah ekspor di bawah 2% ini. Nah, inilah tantangan kita. Tapi sisi lain, UMKM kita buktikan bahwa pada saat pandemi itu yang masih bisa hidup dibandingkan dengan manufaktur atau pabrik-pabrik gitu, seperti itu. Begitu pandemik mereka berhenti total, kemudian sedangkan UMKM beberapa memang masih hidup, terutama yang melek digital begitu, ya. Nah, ini satu tantangan. Yang kedua tantangan kita adalah siapa buyer atau negara target kita, gitu. Paling besar kita ekspornya adalah kepada Amerika Serikat, gitu ya. Itu nomor 1 Amerika Serikat. Kemudian adalah ke daerah Cina, ya, kemudian ke Asia Tenggara, begitu, dan beberapa negara Eropa. Nah, disinilah tantangan kita saat ini yang saya sampaikan tadi di awal, krisis global yang sedang akan melanda bahkan sampai 2023 ditakutkan demikian. Kemudian yang kedua adalah perang Ukraina dengan Rusia itu ternyata sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional kita. Nah, ini tantangannya. Jadi sisi lain kita memang sudah memperbaiki
dan kita sudah menorehkan prestasi begitu, tapi sisi lain tantangan makin besar ke depan. Ini yang harus saya cari bagaimana strategi ke depan. Oke, berarti kalau dilihat di masa pandemi ini pemulihan melalui ekspor pun juga ternyata menunjukkan peningkatan dari year on year tadi 11% bahkan Pak, yang dimana terutama tadi Bapak menceritakan juga kalau UMKM ini yang ternyata awalnya hanya bersekian persen, tapi ketika pandemi mereka yang paling bertahan ya Pak ya, apalagi yang melek digitalisasi. Betul. Oke, kita ke Ibu Rani. Bu Rani, ini juga mungkin pemirsa Kompas TV melihat ada 3 gelas kopi spesial nih Pak dari Ibu Rani ternyata ya. Ibu boleh ceritakan terlebih dahulu dong, perkenalkan juga ini usahanya apa benar kopi atau gelasnya, gitu kan? Terus juga boleh ceritain produksinya apa saja, boleh ceritakan juga, baik. silakan. Selamat pagi pemirsa Kompas, selamat pagi Nazla, terima kasih, selamat pagi Pak Kadis. Perkenalkan, nama saya Rani dari Java Halu Kopi. Jadi kopi yang sekarang diminum pagi hari ini adalah kopi natural proses Arabica yang ditanam di ketinggian 1400 mdpl, diproses di Gunung Halu, dari petani Gunung Halu oleh Java Halu Kopi. Java Halu Kopi ini prosesor pasca panen kopi yang alhamdulillah sekarang baru lulus menjadi salah satu eksportirnya Jawa Barat. Wah, luar biasa, oke. Ya. Jadi ini memang dari tahun berapa nih Bu sudah? Mulai kita ke kopi sebetulnya dari tahun 2013, tetapi kita buka coffee shop dulu. Nah dari situ kita mencoba mencari satu produk kopi yang jadi signature cafe. Ketika itu sudah menjadi minat peminum kopi, kita ternyata butuh supply chain yang lebih besar. Nah dari situ mulailah masuk ke kebun. Nah, ternyata ketika masuk ke kebun, menanam kopi, kemudian tahun keempat panen, ketemulah pandemi. Jadi coffee shopnya tutup permanen. Seperti itu. Oke, jadi awalnya ketika ada momen drop dulu ya, Drop Pak dulu. ya, kalau UMKM tentu juga bisnis-bisnis lokal di Jawa Barat sendiri. Pasti kan pusing nih Bu ya, gitu kan, geleng-geleng nih kira-kira apa nih yang harus diganti atau apakah ada suatu strategi dari Ibu sendiri untuk bisa bangkit gitu? Ya, kan di saat gelombang pandemi melanda kita semua tidak ada bisnis apapun yang tidak terdampak ya. Apalagi coffee shop yang membutuhkan kunjungan orang datang. Semua work from home semuanya, jadi otomatis kita berhenti dan kita memikirkan ketika mau pivot juga kondisinya memang serba berat. Jadi kita kebetulan di kebun, kita fokuskan di kebun. Kita buat semua kegiatan kita fokus di kebun, mengolah pasca panen, dan kita maksimalkan promosi di website dan di Instagram. Alhamdulillah 2019 itu 2020 itu kami mendapatkan buyer ekspor ke Middle East melalui Instagram. Tapi saat itu masih under name. Karena kami ini UKM masih keterbatasan kepada akses dan wawasan tentang bagaimana administrasinya, bagaimana item-item atau faktor-faktor yang bisa mendukung sehingga kami bisa ekspor secara mandiri. Tapi bisa ekspor, hanya masih under name. Oke, Ya. gitu awal. Jadi di pandemi ternyata memiliki peluang ya Bu ya. Ada dari, peluang. Tadi Bapak juga sebutkan asal melek terhadap digitalisasi tadi. Ya, itu betul. dia ternyata luar biasa ya Pak. Ini viral di Instagram nih nama Java Halu Cafe ini. Oke, saya juga pengen tahu nih strategi apa nih Pak yang diterapkan oleh Disperindak untuk para UMKM dalam bidang ekspor, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali membahas mengenai kaleidoskop ekspor Jawa Barat di tahun 2022, tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan di pagi hari ini jika Anda baru bergabung, kami masih membahas mengenai kaleidoskop ekspor Jawa Barat tahun 2022 dan masih bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Indra Sofyan STMSI selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, dan juga bersama dengan Ibu Rani Mayasari selaku owner dari Java Halu Cafe. Pak Kadis, Ibu, kita penasaran banget ya, apalagi melihat minat kopi di Jawa Barat kan sangat tinggi juga Pak ya. Tapi dari sisi ekspornya tadi yang Bapak sampaikan,
Strategi apa saja nih Pak yang diterapkan oleh Disperindak untuk meningkatkan ekspor di Jawa Barat dan juga membantu para UKM nih Pak? Ya, pertama tentunya secara keseluruhan ekspor Jawa Barat harus terus ditingkatkan, baik dari manufaktur maupun non manufaktur. Karena manufaktur yang notabene adalah industri besar, itu Jawa Barat juga punya keunggulan. Hampir 60% industri di Indonesia ada di Jawa Barat. Gitu. Nah, ekspor yang dari manufaktur itu, pertama komoditasnya adalah dari sisi otomotif, kemudian elektronik, kemudian kimia, kemudian fashion, kemudian makanan dan minuman, gitu ya. Itu yang sudah memberikan kontribusi besar. Gitu. Itu harus kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Karena sisi lain, kita atau Pak Gubernur merencanakan beberapa kawasan untuk meningkatkan investasi. Investasi pada akhirnya nanti terjadi perdagangan. Perdagangan itu diantaranya adalah ekspor, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, untuk kelas-kelas UMKM ini juga menjadi perhatian kita. Ya. Dulu UMKM istilahnya mungkin kata bahasa Sunda mah usaha maneh kumaha maneh gitu ya. Nah, usaha maneh kumaha maneh ya, sebutan dulunya ya Pak ya. Usaha Anda ya gimana Anda gitu ya. Urusan Anda gitu ya Pak ya. Nah, sekarang pemerintah mulai turun lebih banyak lagi. Bukannya baru-baru tapi sudah lama, tapi lebih intens lagi. Karena sekali lagi, triggernya adalah pada saat pandemi kemarin. Ternyata UMKM itu adalah, dan sudah diingatkan dari dulu bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, gitu ya. Nah, ternyata di Jawa Barat pun demikian. Sisi lain juga bahwa UMKM kita ini potensinya sangat besar. Ada 4,6 juta minimal UMKM yang ada di Jawa Barat, minimal ya. Kemudian UMKM ini memang lebih condong banyak menggerakkan ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Ada 17 jenis ekonomi kreatif, dan Jawa Barat ada 3 besar yang memberikan kontribusi terhadap PDB nasional, yaitu adalah sisi atau aspek sektor nomor 1 adalah ini, kuliner. Nah, yang ini. Yang kedua adalah fashion. Ibu-ibu tuh ya, dari kerudung sampai bawah satu warna gitu ya. Dengan angkot juga sama. Betul, sesuai tren warnanya ya Pak. Benar. Itu fashion kita nomor 2. Ya, bahkan kita ekspor ke Malaysia atau Malaysia yang datang ke sini pasar baru gitu. Iya, setuju. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga adalah kriya. Itu dari Jawa Barat. Nah, ini ekonomi kreatif. Tentunya juga bisa dikemas dengan ekonomi pariwisata begitu ya. Nah, itu yang akhirnya potensi-potensi itu yang bisa kita kembangkan. Nah, bagaimana untuk mengembangkan itu? Nah, kita punya program yang namanya Kompor. Nah, Kompor, panas Kompor, dong Pak? panas. Oke, apa Biar itu? makin meleduk ya, di UMKM ekspornya. Kompor singkatan dari kolaborasi dalam optimalisasi UMKM ekspor. Oke, kaget Jadi ya kita Pak, kirain dorong. bener ngebeleduk kan? Ya, ada pengertiannya, istilah ini ya. Pertama adalah kolaborasi. Nah, yang menangani UMKM ini banyak, tidak hanya Dinas Indal. Kami memang dari sisi perdagangan gitu. Tapi yang membina masalah kelembagaan itu ada teman-teman dari Dinas KUK atau Koperasi dan Usaha Kecil. Kemudian dari sisi produksi ada teman-teman Dinas Perkebunan, DTPH begitu ya, sayur mayur dan segala macam. Itu bekerja sama kita, nanti pada akhirnya pada saat ekspor nanti kami akan menangani itu. Termasuk adalah pelatihan. Nah, pelatihan yang itulah yang kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan yang disebut dengan ada disebut macam-macam nih. Ada BME ya. Apa namanya? BME itu bagaimana mulai ekspor. Oke, BME ya Pak ya? Tadi kan BME. Bu Rani menyampaikan ya, Mbak Rani menyampaikan pengen ekspor tuh nggak tahu bagaimana dan segala Iya, macam. masih awam lah. Yang awal-awal itu kita BME dulu ya, Oke. bagaimana mulai ekspor gitu ya. Itu ya cuma 3 hari tapi dikenalkan bagaimana ekspor dan segala macam. Yang lebih ekspor lagi itu nanti disebut dengan HCP, Exporter Coaching Program. Oke. Gitu ya. Nah, Exporter Coaching Program inilah yang pelatihan 1 tahun, tidak sehari 2 hari kemudian jadi, nggak begitu. Tapi harus 1 tahun dalam 8 tahapan. Ya. Yang paling menarik adalah mereka dipertemukan dengan calon buyer. Oke. Ya, itu langsung. Dan akhirnya kita melahirkan yang disebut dengan pelakor tadi. Pelakor ada juga, selain kompor ada pelakor Selain Pak? kompor supaya lebih panas menghasilkan pelakor-pelakor. Gitu. Oke, di Disperindak emang suka yang panas-panas Pak? Nah, hot. Ini bukan berita gosip kan? Oke. Apa tuh Pak pelakor Pelakor nih?
pelaku ekspor. Oh, pelaku ekspor. Oke, ini Itu. bagus ya Pak nih ya. Menghilangkan stigma negatif Biar pelakor semangat. ya. Ya. Nah, itulah yang kita dorong begitu ya, dan kita alhamdulillah sudah melakukan beberapa tahun. Memang nilai ekspor yang dihasilkan dari UMKM tidak sebesar dari yang manufaktur, Iya. tapi paling tidak kontinu. Yang kedua adalah banyak UMKM yang sudah mulai ekspor. Begitu. Karena memang ada beberapa keterbatasan dari UMKM selain memang masalah administrasi dan teknis. Oke, berarti juga di Sprindak juga pasti sudah melihat ya, menganalisa pasar global juga tadi Bang sebutkan apa yang dibutuhkan tadi mulai dari ternyata kuliner, kemudian juga tadi kria, dan juga yang kedua adalah fashion sendiri. Nah, dari Ibu Rani dulu ya Pak ya, sebetulnya sudah mendapatkan bantuan atau peran dari Sprindak sendiri apa nih? Tadi di awal juga sempat bingung katanya untuk ekspor seperti apa? Ya. Jadi awal ketika pandemi ada mendapat kabar bahagia, mendapatkan buyer, tetapi juga ada kendala, yaitu kita belum bisa ekspor mandiri. Jadi kita terpaksa ekspor under name, dan under name itu selain ada biaya tambahan, kita tidak punya insight tambahan ilmu di situ kan, seperti itu. Nah, di pandemi itu kan banyak event yang kita bisa ikut secara online. Saat itu Disperindak memberikan blast informasi tentang pendaftaran kurasi ekspor coaching program. Saya memberanikan diri mendaftar. Nah, dari situ dari 300 UKM yang dikurasi dipilih 30 UKM. Lalu kita mengikuti program selama 1 tahun penuh seperti yang tadi Pak Kadi sampaikan. Kita dibimbing secara teknis, secara strategis, sampai uniknya kita bisa mengikuti bisnis matching dengan calon-calon buyer, dengan ITPC, negara-negara target tujuan kita. Jadi ini program yang betul-betul menjawab dari kebingungan tahun sebelumnya, dan alhamdulillah 2022, kebetulan saya ICP angkatan 2022, akhir September kemarin kami ekspor ke 3 benua, Najla, ke Amerika, Eropa, dan Middle East. Jadi dari Gunung Halu bisa ekspor ke 3 benua berkat bantuan dari Disperindak, program ekspor coaching program. Oke, jadi sangat terlihat ya perbedaan dari sebelum mengikuti coaching dari Disperindak dan sesudah ternyata itu sangat dirasakan. Ternyata juga. Ekspor itu mudah dan ekspor itu bisa. Luar biasa. Gitu. Itu quotes-nya bagus ya. Bisa diambil juga Pak. Singkatannya apa tuh Pak? Sudah. Oke, kita akan lanjut lagi membahas mengenai potensi-potensi kedepannya di Jawa Barat sendiri ya Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan di pagi hari ini masih dengan keseruan membahas mengenai kaleidoskop ekspor Jawa Barat tahun 2022, dan masih bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang masih semangat pasti dong Pak Kadis, Bu Rani? Semangat. Masih semangat. Bersama dengan 2 narasumber kami, yaitu Bapak Indra Sofyan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, dan juga Ibu Rani Mayasari selaku owner dari Java Halu Coffee. Masih semangat dong pastinya ini membahas. Semangat. Beres-beres ternyata ngomongin ekspor luar biasa luasnya Pak ternyata ya. Nah, saya mau ke Ibu Rani terlebih dahulu Pak. Sebentar. Pengen tadi kan terakhir menceritakan nih seperti apa mengikuti program dari Disperindak. Sejauh ini penilaian Ibu nih, mumpung ada Bapak langsung nih, apakah sudah merasa tepat dan puas nggak sih Bu dengan pendampingan yang diberikan oleh Disperindak sendiri? Ini karena momennya pas, jadi di saat pandemi, kemudian sekarang ke akhir pandemi, jadi kelihatannya begitu kontras di kami. Yang tadinya pertama mendapatkan market ekspor itu kita tidak bisa ekspor mandiri atau under name, lalu kebetulan di momen yang pas Disperindak mengadakan program ini, kami ikut di dalamnya. Selama masih dalam proses belajar pun, alhamdulillah kami mendapatkan transaksi ekspor. Dan di saat penutupan kita
penutupan program kita ekspor betul-betul ekspor perdana saat itu. Jadi ini satu pencapaian scale up yang menurut kami begitu cepat ya, karena dalam waktu 1 tahun, kemudian dalam masa pandemi, di mana tidak semua mendapat kesempatan yang sama. Dan kebetulan komoditi yang kita produksi, yang kita tawarkan ke target market buyer itu adalah komoditi yang memang sedang dibutuhkan oleh pasar dunia. Yaitu specialty kopi dengan target market ke Eropa, Middle East, ke Amerika, dan salah satunya ke Asia, yaitu tadi ke Cina yang menjadi eksportir terbesar dari Jawa Barat ke Cina. Seperti itu. Dari perizinan kami jadi paham bahwa ternyata untuk menjadi UKM yang siap ekspor tidak sulit, tidak perlu lagi izin ETK, itu jadi NIB saja dengan berbasis resiko. Kemudian dari surat menyurat, kemudian dari dokumen ekspor, itu semua dibimbing teknis oleh tim Desperindak, oleh coach-coachnya di ICP. Kita tahap demi tahap sampai ke template email pun kita diajarkan. Jadi kita semua langkah pertama sampai ke langkah terakhir tahapan ekspor itu semua didampingi. Didampingi by data, dan datanya juga diminta. Satu-satunya yang menjadi pecah telur itu ya Pak Kadis, saat penutupan kita diminta data PEB dan kita bisa setor, inilah PEB kita, nilai ekspornya sekian, invoice sekian, dan target kontrak tahun depan sekian. Itu yang menjadi keberhasilan kami. Bisa dilihat tuh pemirsa, tersenyum lebar. Berarti cuannya luar biasa ya Bu ya? Luar biasa. Jadi memang sangat dapat dikatakan sudah tepat sekali ya Bu ya? Sangat tepat, karena ini juga melibatkan banyak orang. Mungkin di atasnya terlihat hanya Java Halu Kopi sebagai UKM. Tapi kalau Najla main ke kebun, yang terdampak kepada apa yang kita alami berkat bantuan dari Desperindak ini lebih daripada 260 kepala keluarga petani kopi di Gunung Halu. Jadi dampaknya luar biasa. Kebahagiaannya berlipat-lipat ya. Semoga doa baiknya berlipat-lipat untuk kita. Amin, amin. Oke, mungkin sambil jalan-jalan nanti Pak kita sambil lihat ya ke Gunung Halu. Iya benar. Oke, kita ke Pak Kadis nih Pak. Di ujung tahun kepada apa yang kita alami berkat bantuan dari Desperindak ini lebih daripada 260 kepala keluarga petani kopi di Gunung Halu. Jadi dampaknya luar biasa. Kebahagiaannya berlipat-lipat ya. Semoga doa baiknya berlipat-lipat untuk kita. Amin, amin. Oke, mungkin sambil jalan-jalan nanti Pak kita sambil lihat ya ke Gunung Halu. Iya benar. Oke, kita ke Pak Kadis nih Pak. Di ujung tahun kepada apa yang kita alami berkat bantuan dari Desperindak ini lebih daripada 260 kepala keluarga petani kopi di Gunung Halu. Jadi dampaknya luar biasa. Kebahagiaannya berlipat-lipat. Insya Allah mudah-mudahan itu akan tercapai begitu ya. Nah, yang kedua, fokus kepada UMKM, pelatihan-pelatihan dan pendampingan ini memang tidak hanya oleh Dinas Perindustrian Perdagangan. Tentunya ada institusi-institusi lain yang memang melakukan itu. Atau juga yang mandiri begitu ya, itu juga sudah dilakukan oleh teman-teman UMKM. Nah, fokus kepada yang kita lakukan pendampingan, tadi yang diceritakan oleh Mbak Rani ini, per tahun ini kita melatih sekitar 30 UMKM. Kenapa? Karena memang itu harus fokus begitu ya. Saya menganalogikan begini, kalau UMKM yang ingin akan ekspor itu memang harus advance, artinya harus siap benar, tidak hanya modal dengkul begitu ya, pokoknya usaha saya pengen ekspor begitu, nggak begitu. Dan kita juga tidak ingin ekspornya seperti udah ekspor iya, gimana caranya nitip ke saudara, nggak gitu, nggak gitu juga. Jadi satu proses yang memang melalui proses perizinan dan segala macam begitu ya. Nah, hasil untuk tahun 2022 ini, jadi salah satunya Mbak Rani ini gitu ya. Total yang sudah kita catat pada kemarin bulan lalu 2 minggu lalu kita penutupan seluruh Indonesia, dan kita paling besar di seluruh provinsi yang dilakukan ECP ini adalah sekitar 815.869 US dollar. Ya, itu dari UMKM begitu ya. Nah, diantaranya yang barani ini begitu. Nah, itulah yang saya kira hasil ini. Tapi memang ada juga yang belum berhasil. Tentunya persaingan usaha ya memang seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya terus mendorong para UMKM. Ya, kuncinya adalah yang pertama bahwa secara ini harus menyiapkan 4K 1A. 4K 1A. Apa itu Pak? Yang pertama adalah menyiapkan kualitas. Kualitas barang, makanan, lain sebagainya. Karena buyer tidak mau membeli kucing dalam karung, kira-kira gitu ya.
Jangan salah, jadi kalau ada yang berminat melalui business matching meskipun Zoom, itu nanti mereka akan menugaskan orang untuk mengecek barang, Betul. Dari kualitas barang tersebut. kualitas barang itu. Jadi datang ke kebun yang Barani, dari mulai Iya. bibitnya, menanamnya, mengolahnya, menyimpannya segala macam itu dicek oleh mereka. Contoh untuk kopi. Kalau untuk furnitur segala macam jelas itu dicek Iya. barang segala macam. Makanan juga sama, bahannya dari mana, bagaimana, mengolahnya, seperti apa mencampurnya itu dicek oleh delegasi yang calon buyer. Oke. Begitu. Jadi UMKM harus siap gitu ya seperti itu. Yang kedua adalah kuantitas. Nah, ini memang tadi Mbak Rani sudah menjawab. Ini salah satu kelemahan teman-teman UMKM. Karena buyer tidak mungkin belinya hanya sekarung, 2 karung, Iya. atau 1, 2, 3 biji. Belinya satu kontainer. Betul, jumlah sangat besar Betul. pastinya. Nah, tadi Mbak Rani menjawab bahwa nanti agregasi dengan teman-teman lain untuk Betul. memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Nah, yang ketiga adalah kontinuitas. Nah, itu yang selalu saya tekankan. Jangan sampai bulan pertama 1 kontainer, bulan kedua setengah, bulan ketiga 1 karung, keempat nggak ada. Nah, itu yang tidak continue. Jadi harus istiqomah, kira-kira begitu ya. Nah, yang keempat kayaknya kecil tapi menentukan bagi para buyer apalagi ini adalah kemasan. Oke, kemasan. Kemasan itu sangat menentukan karena kemasan itu paling tidak 3 fungsi. Yang pertama adalah keamanan. Tidak boleh bocor ya. Iya, harus ada Nanti valve, ya. ini kalau kopi kemudian ada bocor itu nanti jadi lembab dan Iya. jadi busuk ya, Iya. nggak bagus. Mengubah dari cita rasa kopi Betul. itu juga Betul. ya. Yang kedua adalah dari sisi estetika. Estetika, keindahan. Estetika. Nah, ini estetika ini juga mungkin ke depan perlu kita create lagi ya. Iya. Kayaknya standing pots gini aja yang dibuat gitu ya. Mungkin harus bentuknya kayak boneka segala Oke. macam. Kayak terutama Korea, Jepang itu sangat Aware terhadap Cina begitu ya. Kreatif, Itu ya. memang sangat kemasan itu sangat ini. Kemarin saya lihat dari Cina sendiri gitu ya, kemasan itu kue yang dari kemasan dari Cina paling tidak 3 lapis. Yang pertama dibungkus dengan plastik oleh dia. Yang kedua dimasukin kotak kecil. Yang ketiga kotak besar. Ya, jadi isinya 12 misalnya begitu. Berarti kan 3 lapis di Iya. covernya begitu. Ya. Kalau di kita hanya paling tidak ya plastik terus dikaretan gitu ya. Saya pikir itu Karetnya lah 2 tuh. lagi, Pak. Karetnya 2 adanya lada-lada itu banyak. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk informasi. Nah, di kemasan itu, nah ini sebagai konsumen cerdas harus pintar membaca kemasan. Di dalam situ banyak informasi, kadaluarsa, produknya, kandungannya dan segala Komposisi dan macam. sebagainya. Komposisi dan segala macam. Oke, Begitu. itu juga menjadi poin pertama. Apalagi tadi Bapak menyampaikan bahwa beberapa negara sudah aware terhadap kemasan tadi Iya. ini. Oke, saya juga penasaran nih mengenai komitmen dari Pemprov Jabar juga terhadap ekspor, terutama di bidang UMKM sendiri, dan juga kepada Ibu Rani. Saya juga pengen nanya ini nih, tantangannya seperti apa sih sejauh ini? Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali, tetap di Sapa Jabar. Sambil jeda kita Ngopi minum dulu. dulu. Oke, ayo. Saudara selamat pagi, Anda di pagi hari ini masih menyaksikan Sapa Jabar dan masih bersama dengan 2 narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Indra Sofyan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, dan juga masih bersama dengan Ibu Rani Mayasari selaku owner Java Halo Cafe, dan masih membahas mengenai Kaleidoskop Ekspor Jawa Barat 2022. Masih semangat dong pastinya ya? Masih semangat. Luar biasa ini, apalagi Pak Kadis berbagai macam program yang akan diceritakan, dan juga Bu Rani juga yang merasa sangat terbantu pastinya Bu ya Betul. dengan Disperita ini. Kita ke Pak Indra terlebih dahulu nih. Pak, indikator dari komitmen Pemprov Jabar untuk terus meningkatkan ekspor apa sih Pak? Ya, yang pertama adalah dari mulai indikator yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Gubernur, yaitu adalah laju pertumbuhan laju perdagangan Jawa Barat. Ya, kami menargetkan di 2023 nanti adalah sekitar 3 ya, sekitar 3 kalau nggak salah begitu ya. Nah, kemudian indikator lainnya adalah tadi karena kita fokus pada UMKM yang tadi
hampir di bawah 2%, baru di bawah 2%. Jadi ke depan harus naik tidak di bawah 2%. 2% begitu ya, atau di atas 2%. Tidak menyaingi manufaktur atau industri besar, tapi paling tidak bisa mengimbangi. Artinya UMKM itu naik kelas, tidak hanya jago kandang, tapi harus juga ekspor. Nah, ini juga perlu kolaborasi dengan teman-teman institusi lain yang memang melakukan ini. Misalnya dengan perbankan, kemudian dengan kementerian lain yang memang melakukan pembinaan begitu ya. Nanti kalau digabung-gabung disatukan ya akhirnya menjadi kumulatif ekspornya Jawa Barat begitu. Nah, kemudian inilah yang untuk mencapai semuanya itu perlu ada program-program yang memang harus kita create dan harus kita lakukan begitu ya. Tentunya dengan penuh seperti halnya ekonomi syariah ya, harus sabar, tawakal, istiqomah. Nah, itu yang harus dilakukan. Karena kalau nggak gitu tidak akan berhasil. Tidak ada pengusaha yang pernah gagal dulu ya, harus merasakan itu dulu. Tapi harus sabar, tetap tawakal dan istiqomah gitu ya. Nah, program-program di 2023 saya kira sudah kita siapkan dan mudah-mudahan juga lebih optimal begitu ya. Nah, tadi Mbak Rani juga nanti mungkin bisa menyampaikan masukan-masukan seperti apa perbaikan-perbaikan ke depan gitu ya. Karena setiap tahun yang ECP ini juga ininya nanti berbeda. Nggak Mbak Rani lagi, Mbak Rani enggak, tapi dengan UMKM yang berbeda. Bu Rani tinggal terus apa ya Pak, stabil istiqomah tadi untuk terus bisa ekspor dan juga menambah pelaku UMKM lainnya di Jawa Barat yang bisa akhirnya ekspor tadi. Iya. Tadi Bapak sempat menyebutkan mengenai ada program-program yang dipersiapkan di tahun 2023, berarti sudah ada planning ya Pak ya, mengenai program apa saja ini Pak, program untuk ekspor di Jawa Barat sendiri. Ya, paling tidak kita sebut dengan kelompok administrasi. Yang 1A tadi ya, 4K 1A, 1A-nya itu administrasi. Tadi yang Mbak Rani sampaikan adalah masalah dari mulai NIB, nomor induk berusaha, kemudian sertifikasi halal misalnya, kemudian sampai kepada administrasi untuk ekspor disebut dengan SKA, surat keterangan asal, dan lain sebagainya itu nanti kita dampingi. Tentunya kami juga berkoordinasi dengan institusi yang memang mengeluarkan surat-surat itu. Nah, yang kedua secara teknis begitu ya, kita siapkan yaitu pembinaan pelaku usaha ekspor ya. Kemudian pembinaan ini secara teknis ini memang tidak hanya langsung memproduksi barang. Ini yang perlu dicermati oleh para UMKM ya. Proses membuat barang itu mudah. Tapi untuk UMKM yang tadi continue, yang istiqomah begitu ya, perlu ada proses-proses yang harus dilalui. Yang pertama adalah harus melakukan menata atau mengidentifikasi konsep ya. Merancang satu konsep, mau usaha apa gitu ya. Jadi jangan geh-geran, lagi musim cimol gitu ya. Dan sana kesini jadinya ya Pak. Ya, nanti begitu nggak musim bangkrut kira-kira gitu. Kalaupun memang mau kopi ya harus konsisten seperti itu. Mau tidak mau research and development oleh sebuah UMKM harus dilakukan. Yang kedua adalah membuat branding. Nah, branding juga penting gitu ya, karena nanti untuk NIB dan segala macam akan ditanya mereknya apa gitu ya. Rani Coffee ya itu nggak apa-apa nanti dan sebagainya. Nggak usah bahasa Inggris, dengan bahasa ini. Yang ketiga adalah desain. Nah, ini desain juga menentukan. Desain dalam bentuk barang ataupun kemasan itu juga sangat menarik sekali. Dan selanjutnya baru adalah memproduksi. Memproduksi itu bagian yang kesekian tahapannya begitu ya. Sebelum kita membuat konsep. Kebanyakan UMKM itu langsung memproduksi gitu ya. Nanti akhirnya tidak istiqomah gitu. Nah, ini baru setelah itu baru kita berpikir bagaimana marketing, kemudian sales dan lain sebagainya. Kita pun menyiapkan. Jadi dari A sampai nanti marketing sampai kepada perdagangan itu kita mendampingi mereka. Nah, yang selanjutnya yang saya bilang ini adalah program pameran atau promosi untuk memarketkan ini gitu. Nah, itu juga kita kurasi. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk ekspor tentunya meskipun dalam negeri levelnya adalah internasional begitu ya. Kemudian saya pikir itu dari A sampai Z begitu ya, kita dampingi sampai terakhir adalah kalau misalnya terjadi transaksi ya nanti kita bantu pendampingan segala macamnya sampai terjadi cuan itu masuk ke rekeningnya mereka masing-masing gitu ya. 0% buat saya. Buat saya mah ada angka kenaikan ekspor itu aja gitu. Hadiahnya itu ya Pak? Hah? Hadiahnya kenaikan nilai enggak ekspor. juga Bu ya per bulan ngirim lah Oh. kopi Tampil ya.
Oke, berarti Bapak tadi menyampaikan juga bahwa pelaku UMKM juga harus mengikuti step by step ya Pak ya, Betul. bukan tidak pengen cepat atau cara cepat aja, tapi Makanya 1 tahun. step by step, kemudian juga Iya. pendampingan terus menerus gitu ya. Betul. Ternyata juga disampaikan oleh Bu Rani juga sangat luar biasa ternyata ini yang didapatkannya. Kalau dari Ibu Rani sendiri, tantangan apa sih Bu sejauh ini yang dihadapi? Alhamdulillah dari tadi kan administrasi sudah, kemudian kemasan, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kami sudah bisa mencapai itu. Tetapi untuk terus istiqomahnya itu, kita tantangan kedepannya adalah teknologi. Jadi ada 2. Pertama teknologi, bagaimana produksi ini bisa lebih terukur, sisi dari kualitas, dari waktu. Karena bottleneck di kopi itu adalah drying. Jadi kita butuh area drying begitu luas kalau tidak melibatkan teknologi. Tapi kalau dengan teknologi, dengan space yang ada, kita bisa mencapai target produksi yang ditentukan. Seperti di Brazil dan di Kolombia, mereka menggunakan mechanical drying, Pak Kadis. Dan cita rasanya, kopi dengan mechanical drying itu lebih konsisten. Iya. Itu Itu teknologi. kan perlu riset dulu ya. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangannya adalah promosi. Karena pertama perlu uluran tangan pemerintah itu yang sangat mahal itu adalah di teknologi dan promosi. UKM ini betul-betul membutuhkan itu terutama untuk ekspor ya. Karena bisnis matching ini betul-betul sangat kami rasakan meskipun melalui online apalagi offline. Jadi kami sudah banyak dilibatkan, diajak gitu oleh senior yang sudah melakukan ekspor lebih dulu. Cupping session kepada buyer itu secara offline itu bisa make a deal di situ. Di meja setting cupping, kemudian kita bisa presentasi tentang produk kita, tentang siapa kita, lalu dicoba di cup, mereka mengisi cupping score, mereka happy, itu bisa deal. Jadi 2 tantangannya, Oke, teknologi dan promosi. Oke, mungkin langsung disampaikan langsung ini. Itu tadi agak kencang supaya kedengaran. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Siap. Saudara jangan kemana-mana, langsung jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan jika baru bergabung masih membahas mengenai Kaleidoskop Ekspor Jabar 2022 dan masih bersama dengan 2 narasumber yang ditanyain mulu dari tadi Pak ya. Tapi seru kan bahasan pagi ini ya? Seru. Luar biasa, menceritakan bagaimana pengalaman ekspor di Jawa Barat yang ternyata luar biasa meningkatnya. Pak Indra, boleh dong pasti juga pemirsa Kompas TV ingin mengetahui bagaimana sih Pak caranya atau mungkin aksesnya agar pelaku usaha ini bisa mendapatkan fasilitas ekspor nih Pak. Ya, baik. Yang pertama bahwa dalam rangka untuk mengembangkan UMKM-nya atau usahanya begitu ya, apabila ingin ekspor begitu, tentunya dengan cara yang sekarang bisa autodidak kira-kira gitu. Tetapi apabila masih kurang, salah satu yang bisa diakses adalah apa yang kami lakukan atau program-program kami. Nah itu bisa dilihat di websitenya Disperindak Jabar atau di website Infinity namanya, begitu ya. Nah nanti bisa di situ bisa dilihat informasi-informasi, tata cara dan lain sebagainya, bahkan pendaftaran untuk mengikuti program di situ juga bisa dilakukan. Kemudian Infinity di sana juga bisa kami sudah menjadi satu bank data begitu UMKM di Jawa Barat yang ekspor begitu ya. Dan tentunya melalui Infinity ini juga kita bisa berkomunikasi ya, berkomunikasi. Silakan untuk mengakses website Disperindak Jawa Barat. Oke. Gitu. Sangat mudah, ternyata tinggal dicari infonya. Iya. Kalau mau mah ya Pak ya, ada semua ya. Iya. Jadi memang keinginan dari para UMKM juga yang harus ditingkatkan. Betul. Oke. Kalau dari Bu Rani sendiri nih, apa sih Bu yang diharapkan dari Ibu pribadi, terutama juga mungkin bisa mewakili teman-teman UMKM yang diharapkan dari Disperindak, atau mungkin juga ingin mengajak teman-teman pemirsa Kompas TV yang masih ragu nih untuk bisa mengikuti program-program yang disediakan oleh Disperindak sendiri? Kalau dari kami sih harapan memang ini bisa
lebih banyak lagi. Kalau kemarin kurasinya 30, mudah-mudahan bisa 60, Pak. Karena masih banyak teman-teman UKM di luar sana yang sudah siap, tapi masih perlu bimbingan seperti yang kami dapatkan. Itu yang pertama. Selanjutnya, harapan dari Java Halus sih ada berkelanjutan, karena memang perkembangan tidak sampai di sini. Jadi dari teknologi, promosi, kemudian perkembangan-perkembangan hal yang terkait dengan ekspor itu berkembang terus, Najla. Jadi kita betul-betul harus melek informasi, kita yang harus nyari dari aturannya, dari informasi regulasinya dan lain-lain. Itu serunya, meskipun kita sudah bukan milenial lagi, tetapi ketika kita ingin bertahan di era sekarang, ya kita harus melek informasi. Harapan saya sih seperti itu ke Disperindak. Oke, melek digital juga menjadi poin utama ya, Bu? Poin utama. Karena banyak UMKM yang berani memulai tapi susah untuk continue. Jangan ragu, karena semuanya mudah. Akses melalui website. Semua perizinan juga itu ada aplikasinya. Jadi semuanya bisa dilakukan oleh 2 jari di HP. Gitu. Semuanya sangat mudah. Jadi jangan pernah ragu untuk memulai menjadi eksportir, karena sukses milik kita. Oke, benar. Tadi juga Pak Itra juga menyampaikan bahwa hanya diakses melalui website tadi ya, Pak ya? Salah satunya di situ ya. Oke. Dan juga ternyata di testimoni sangat mudah. Betul, ternyata. sangat mudah. Oke. Dan insya Allah harapannya Bu Rani ke depan kita akan lebih banyak lagi. Kita insya Allah ada 2 kelas 2023 ya. Oke, 2 Dan kelas kita nih. siapkan pengajarnya. Nah, yang kedua, saya juga meminta nanti alumni-alumni SCP ini juga melakukan komunikasi dalam bentuk forum. Karena networking itu penting. Gitu ya. Networking itu penting, sehingga di antara mereka lulusan-lulusan SCP ini juga harus terus komunikasi, tidak hanya di kelas saja. Justru adalah ujian dan kekompakannya itu lebih terjalin atau lebih terlaksana pada saat di luar kelas begitu. Iya, Betul. Dan itu lebih real gitu ya. Nah, ini yang akan kita dorong segera membuat satu forum, Bu Rani ya. Siap. Dan pilih ketuanya, saya kira nanti komunikasi bisa berjalan terus. Kan saling informasi ya dan Iya, komunikasi. benar. Link juga berarti poin penting utama Penting juga ya banget. untuk bisa saling sharing Iya. dan sebagainya. Tapi sebelum saya pengen tahu mengenai pesan yang ingin Bapak sampaikan, sejauh ini apakah ada pelaku ekspor yang juga menyampaikan curhatannya ke Bapak, atau mungkin seperti Bu Rani menyampaikan apresiasi, berterima kasih, apakah banyak sejauh ini? Kalau disebut banyak sih enggak ya, tapi saya kira secara umum masukan-masukan itu, misalnya ya seperti masalah substantif begitu ya, kemudian masalah informasi begitu, kenapa saya nggak diajak dan segala macam, sebetulnya masalah akses ya, sehingga mungkin belum tahu bagaimana begitu. Kemudian secara materi tentunya terus kita benahi. Nah, tahun depan mungkin ada pola-pola lain, mungkin akan lebih banyak juga melibatkan teman-teman yang sudah berhasil. Karena biasanya UMKM itu pengen segera, kumaha sih bisa berhasil. Iya. Contohnya, nah ini contohnya. Kalau Ada bukti nyata ya, Pak ya? Visual. Kalau hanya teori mah capek dan segala macam, kira-kira gitu ya. Nah, pola evaluasi itu terus kita kembangkan supaya ke depan. Jadi mungkin di programnya ini akan ada sharing session mungkin, Pak ya? Iya. Ketika mungkin mereka pusing dengan materi-materi yang disampaikan, ketika sharing kan akan lebih menarik ya untuk bisa ngobrol. Oke, terakhir Pak, boleh disampaikan nih pesan yang ingin ditanamkan bagi para pelaku usaha agar bisa mendunia ekspor, atau mungkin juga harapan Bapak sendiri dari Disperindak, silakan Pak. Baik, para eksportir khususnya UMKM ya, potensi Jawa Barat sangat besar sekali. Pertama adalah SDM. Jadi saya percaya sama rekan-rekan, terutama para pelaku UMKM yang milenial maupun yang non atau kolonial, terus berupaya, terus semangat begitu ya. Sisi lain bahwa teman-teman punya kemampuan. SDM Jawa Barat terkenal dengan kualitasnya. Yang kedua adalah ekonomi atau sumber daya alam kita cukup banyak. Itu yang bisa digali, dieksplor begitu ya, untuk perekonomian kita begitu. Memang ada beberapa yang impor, tapi upayakan supply chain itu berasal dari Jawa Barat itu sendiri. Nah, yang ketiga tentunya tetap semangat, jangan patah semangat begitu ya. Kalau misalnya terjadi kerugian dan segala macam, karena beberapa orang bijak menyatakan bahwa orang berhasil itu pasti pernah gagal dulu gitu ya. Apalagi masalah usaha pasti ada pernah turun naik segala macam.
tetap semangat dan kami dari pemerintah terus akan mendampingi tentunya selama kita melakukan suatu komunikasi dan koordinasi. Oke, terima kasih banyak loh Pak Indra dan juga Bu Rani sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing Sama-sama, dengan pemirsa Kompas pemirsa TV. Kompas. Dapat ilmu yang luar biasa ya, ternyata Ya. UMKM ini bisa banget untuk ekspor mendunia global, mampu bersaing pastinya Bu ya. Betul. Ya. Di dunia global sendiri. Dan sebelum diakhiri, apakah ada yang disampaikan? Apakah ada apa nih? Kenang-kenangan mungkin pantun kah? Silakan, Bu Apa Rani. nih? Ada pantun nih sedikit. Oke, boleh Ibu Rani. Apa nih? Ke Amerika bawa kopi Gunung Halu punya. Cakep. Kami hidup di desa, rejeki kota, bisnis mendunia. Wih, luar biasa. Saya tutup dengan pantun. Oke, pakai cakep juga nggak Pak? Oh, saya. Ah, nggak usah. Oke. Silakan dong Pak. Pak Indra ditolak aura kasih. Wah. Cukup sekian, terima kasih. Wih, luar biasa. Singkat padat. Sikap padat dan mantep ya Mantap. kalau Bapak ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Adis dan juga Bu Mantep dan Rani sukses. sudah meluangkan. Semoga bisa bertemu lagi, sharing lagi di lain Iya. kesempatan tentunya di Kompas TV pastinya. Terima kasih, sehat selalu Pak, Bu. Saudara, demikian perbincangan kami di pagi hari ini. Semoga dapat mengisi ruang informasi Anda dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan dan segera vaksin jika belum. Saya Nazla Afifa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.